Halo guys, ketemu lagi bersama saya Mr. Win. Di video kali ini aku pengen bahas mengenai teknologi KVK SOC guys, yang bisa bikin kita jadi punya 6 March ya, bahkan 7 March ya. Jadi banyak banget yang komen di live chat, kemudian di konten-konten juga. Teknologi naikinnya apa aja? Yang hari pertama perlu naikinnya apa? Awal-awal naikinnya apa? Sebelum buka pas naikin apa aja? Strategi teknologi gimana gitu dan lain-lain ya. Pokoknya banyak bertanya-tanya mengenai teknologi KVK SOC. Memang paling penting itu di hari-hari pertama guys ya. Di hari pertama kalian memasuki SOC itu paling cukup penting ya, cukup krusial ya, terutama sebelum buka pas 4 ya. Jadi saya akan bahas guys. Pertama-tama yang perlu kalian ketahui ya, KVK SOC kali ini tuh cukup memudahkan, bisa dibilang lebih memudahkan dibanding sebelumnya ya, khususnya untuk free to play dan lebih khusus untuk low spender, dimana kalian bisa mendapatkan tambahan kristal. Itu dari ini guys, Crystal Quest ya. Itu bisa mendapat tambahan sekitar 10 jutaan kristal kalau Anda membeli bundle-nya. Ya, ketika Anda membeli bundle-nya senilai ini $10 ya. $10 berarti sekitar 150 ribuan lah ya. Anda bisa mendapatkan tambahan kristal dari sini. Kemudian untuk free to play, Anda bisa mendapat tambahan kristal juga dari Kaukaruak ya. Kaukaruak ada 5 level yang setiap levelnya akan terbuka di beda-beda chronicle ya. Jadi misalnya nih hari pertama langsung kebuka level easy, kemudian nanti kebuka lagi itu setelah deket-deket mau buka pas 5. Deket-deket mau buka pas 5 itu baru kebuka lagi Kaukaruak. Nah, untuk guide tentang Kaukaruak sendiri saya udah pernah bahas di konten saya sebelumnya ya, Kaukaruak, dan saya juga live berkali-kali dari level yang normal, easy, normal, hard, nightmare sampai hell. Saya juga udah bahas semua. Dan sebenarnya saya juga sudah ada konten live stream hari pertama waktu saya masukin KVK ini ya guys, KVK 2170 yang kita menang, kondisinya kita menang ya, beruntung kita menang. Dan saya ada live streamnya juga, nanti saya cantumin di sini ya, saya cantumin di sini. Nah, jadi yuk kita bahas langsung ya. Setelah ini dari pengalaman saya pribadi ya guys. Jadi ini menurut saya pribadi, kalian bisa ikutin bisa enggak juga. Yang pastinya ini bisa dibilang buat jadi bahan pertimbangan lah dalam kalian menggunakan kristal kalian. Pertama yang perlu kalian ketahui adalah Crystal Mine. Kita punya dua yang namanya Crystal Mine dan Crystal Research Center ya. Dimana Crystal Research Center ini untuk menaikkan teknologi, kalau Mine ini adalah untuk nambang kristal ya. Jadi semakin tinggi levelnya kristal mine-nya ini, kalian akan mendapat pertama kristal per jamnya itu makin besar ya. Kedua, kalian akan mendapatkan kapasitas kristalnya itu makin besar, 408 hingga 400.000 dan per jamnya hingga 8.000 ya. Ini di awal saran saya naikin sampai level 23 ya. 20 atau 23 ya kalian naikkan, tapi jangan buru-buru naikkan ini dulu. Pertama mungkin Anda mencapai level misalnya di level 16, 17, 18 dulu ya. Kemudian Crystal Research Center ini yang perlu kalian naikkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi requirement kalian dalam menaikkan teknologi ini ya. Dalam menaikkan teknologi ini kalian ada butuh requirement bangunan, baik Crystal Mine ataupun Research Center. Tapi saya lupa requirementnya seperti apa aja, karena kebetulan waktu kalau saya langsung naikin sampai level 25 mainnya, dan Research Centernya juga sampai level 25. Tapi kalau kalian free to play ataupun low spender ya jangan langsung 25 dulu. Saran saya kalau Crystal Mine ya paling mentok paling di 23 dulu ya, karena untuk upgrade-nya itu kalian butuh kristal guys ya, butuh menggunakan kristal. Nah, kalau Crystal Research Center itu di upgrade dulu sampai level 16, 17 atau 18 ya, tergantung dari sesuai requirement. Karena udah sampai level 15 itu udah Crystal Research-nya itu berkurang 2%, itu udah cukup lumayan. Nah, tidak worth it kalau kalian naikin sampai level 20 untuk pertambahan 1%, tapi kalian mengeluarkan kristalnya lebih banyak ya. Jadi untuk upgrade ke 20 kalian keluar kristalnya banyak, sedangkan penambahannya itu hanya 1% ya. Nah, jadi
Ini misalnya sampai level 15-16 dulu, tapi nanti ketika misalnya kita naikin tag-nya ini dan ada requirement untuk menaikkan building, nah itu boleh kalian naikin ya, baik itu tambang ataupun research-nya. Oke, nah itu sekilas mengenai bangunannya, dan sekarang kita masuk ke teknologinya. Nah, yang paling pertama udah pasti kalian naikin ini satu dulu nih. 4 ini satu ya, swift marching juga. Pertama pokoknya pada intinya kalian ngejar skillful operation 1 ini sampai level 5 kalau bisa, tapi pertama-tama mungkin di angka 4 dulu ya. Kalau nggak salah 4 dulu, karena untuk kelima kalian butuh larger campnya ini level 3 atau swift marchingnya juga level 3 kalau tidak salah. Jadi skillful operation 1 yang penting ya kalian bisa dicatat. Skillful operation 1 ini level 4 dulu. Apa itu skillful operation? Jadi kalian crystal cost-nya kalian itu berkurang sampai 4%. Ya, 4%. Jadi setiap kali kalian mau naikin teknologi, itu kan menggunakan kristal ya. Nah, crystal cost-nya itu akan berkurang hingga 4%. Ini masih sangat worth it ya. Sangat worth it. Saran saya ini kalian naikin dulu sampai level 4. Oke. Kemudian kalau ini sudah level 4, berikutnya adalah kalian kejar ya, ini kita bisa bilang teknologi ekonomi ya, ekonomi yang membantu perkembangan kristal kalian ya. Nah ini level 4, kemudian kalian akan lanjut terus ya, ini naikin sesuai requirement aja ya. Jadi misalnya untuk ini, untuk ke selanjutnya ini pasti naikin 1, kemudian ini 1 untuk kesini 1 ya, kemudian ini 1 naikin ya. Nah, habis ini 1 baru kalian buka ke sini first aid ya, plunder nanti dulu guys. Jadi ketika sudah sampai marching ordernya 1 ini udah naik 1 nih, kalian buka first aid. Ya, pertama-tama first aid dulu, ini level 1 guys ya. Ini level 1. Level 1, kemudian skillful operation 2 naikin sampai 7. Ya. Jadi target pertama adalah skillful operation 1 itu sampai level 4. Ya, skillful operation 2 itu sampai level 7, dimana ketika level 7 udah berkurang 7%. Ya, ini sangat lumayan banget ya. Jadi target pertama itu ya skillful operation 1 sampai level 4. Ya, kemudian skillful operation 2-nya sampai level 7. Ya, kalau kristal kalian memungkinkan sih memang ini bisa aja 5, tapi setahu saya, seingat saya ya, kalau 5 kalian butuh larger campnya ini level 3, ini 3, dan ini butuh 5 gitu ya. Jadi sayang kalau di awal, karena di hari pertama kalian fokusnya di ekonomi, ini kalian tuh belum kepake. Ini akan kepake ketika deket-deket mau buka pas 4 baru kepake ya. Tapi dari hari pertama ekonomi kalian itu sudah sangat diperlukan, sangat dipakai, baik itu skillful operation lah, Tretis yang menambah kristal dari Bastion, kemudian Favor untuk makin cepat naikin level Bastion, itu sangat penting guys. Jadi hari pertama minimalisir naikin skill teknologi untuk war, untuk perang ya, tapi naikkan yang untuk ekonomi, yaitu skillful operation 1 sampai level 4 dan operation 2 itu sampai level 7. Nah berikutnya kalau udah gimana? Kalian kejar yang namanya Tretis ya. Tretis ini sebisa mungkin sampai level 5 ya. Jadi misalnya level 3 ternyata sudah mentok, ini kayaknya bisa deh guys. Skillful operation 1 ini bisa sampai level 5 kalau nggak salah nih. Ini bisa nih sampai level 5 langsung ya. Kecuali nah ketika kalian mau naikin Tretis yang baru butuh ini 5555. Tapi pada intinya kalau ini sampai 4 udah mentok, jangan dinaikin dulu ya. Jangan dinaikin dulu, tapi kalau bisa langsung lanjut ke level 5 tanpa menaikkan yang belakang-belakangnya, ini boleh kalian naikin sampai level 5 ya. Nah kemudian Tretis juga naikin sampai mentok sebelum requirement. Jadi ketika misalnya bisa naikin sampai level 3, kemudian ada requirement yang belakang-belakangnya untuk dinaikkan juga, itu berarti udah kalian stop dulu sampai level 3 dulu ya. Tretis 1 kalian naikin dulu, kemudian lanjut ke Tretis 2 ya. Sama, ini sampai mentok di requirement ya. Nah setelah itu baru kalian naikin yang namanya Cultural Exchange. Tretis ini jadi intinya kalian ada Bastion ya. Bastion itu seperti ini guys ya. Questnya itu bermacam-macam ya. Ada dari defeat barbarian, teknologi, dan ini nanti saya akan bahas lebih lanjut juga ya tentang Bastion ini. Pada intinya Bastion, tiap kali kalian menyelesaikan quest dari Bastion ini ya, ini kalian akan mendapatkan favor yang berguna untuk naikin level Bastion. Dimana kalau level Bastion kalian semakin tinggi,
Kalau level bastion kalian semakin tinggi, nih level 1 kalian akan level 2 kalian akan nambah 1,5%. Itu untuk istilahnya boost kristal mine kalian, tambang kristal kalian ya. Level 3 3%, level 4 4,5%. Nah, ini untuk biar efektif bagaimana biar kalian bastionnya itu levelnya tinggi-tinggi dan efektif banget. Jadi kristal mine kalian, tambang kristal kalian tuh ngebut ya. Itu nanti saya akan bahas lebih lanjut di konten selanjutnya ya. Jadi pada intinya dapat favor untuk naikin level, dapat kristal juga. Nah, kristal ini yang akan dipengaruhi oleh teknologi guys, teknologi Tretis tadi. Semakin tinggi level Tretis kalian, otomatis ini guys ya, dari tambah 5% kristalnya, tambah 11%, 18%, 26%, 35%. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap hari kalian udah pasti harus menyelesaikan 15 kali bastion setiap harinya. Ya, jadi jangan sampai pernah kelewat 15 quest bastion itu harus kalian selesaikan. Artinya setiap hari kalian akan mendapat tambahan kristal. Ya, jadi ini sangat penting ya guys. Nah, setelah Tretis ya sampai requirement ya, baru naikin cultural exchange. Ya, ini juga sampai requirement. Ya, sampai requirement. Jadi kalau level 3 ternyata udah kepentok harus naikin belakangnya, kalian stop dulu. Terus lanjut kemana? Ke cultural exchange 2. Ini juga sama sampai requirement. Oke. Nah, kalau sudah skillful operation satunya level 4 atau 5, kemudian skillful operation 2 sudah level 7, Tretisnya ini sudah mentok sampai requirement, cultural exchange juga 1 juga udah sampai requirement, Tretis 2 dan ini juga sudah sampai requirement. Berikutnya apa? Kalian naikin Tretis 1 lagi, balik lagi ke Tretis 1 lagi. Ya, ke Tretis 1 lagi, requirementnya dipenuhin sampai ini bisa Tretis 5. Ya, kalau Tretis 1 sudah 5 gimana? Kalian ke Tretis 2 sampai level 10. Ya, Tretis 2 level 10. Setelah ini 10 gimana? Baru kalian ke mana nih? Mana sih tadi? Ini cultural exchange sampai level 5. Kemudian baru ke mana nih? Cultural exchange 2 level 10. Ya. Jadi itu ya menurut saya yang paling penting ya. Pada intinya kalian harus sampai skillful operation 1, nanti kalian harus level 5 ya, tapi pelan-pelan naikinnya sampai mentok di requirement ya. Jadi skillful operation 1 5, kalau skillful operation 2 itu sampai 7 aja udah cukup ya. Kemudian Tretis 1 5, cultural exchange 1 juga harus 5, Tretis 2 harus 10, cultural exchange 2 juga harus 10. Oke. Nah, kemudian gimana yang lainnya dengan Barbarian Report, Karaku Report? Itu tidak perlu dinaikkan ya, tidak perlu dinaikkan di awal, tidak perlu sampai ke memang ada kebutuhan requirement untuk menaikkan teknologi yang kalian butuhkan. Oke. Kemudian bagaimana dengan plunder? Nah, setelah sampai sini nih, ini kalian antara ada 2 percabangan guys ya, jadi setelah ini kalian punya 2 pilihan. Pertama, plunder itu apa ya? Oh ya, kalau yang tadi nih, kalau cultural exchange itu yang nambah favor ya. Favor itu yang gambar hati biar semakin cepat naikin level bastion kalian. Sehingga bastion boost kalian ini seperti ini guys. Bastion boostnya itu ini ya guys, maksudnya bastion boost tuh. Jadi ini dari bastion, semakin banyak bastion kalian yang level tinggi, semakin boostnya ini lumayan cepet ya. Jadi saya setiap kurang lebih 14 jam tuh dapat 400.000 kristal setiap 14 jam ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke laptop. Nah, cultural exchange itu untuk nambah favor biar semakin cepat naikin levelnya. Kemudian plunder. Jadi ini antara 2 percabangan guys ya sekarang. Plunder ini adalah kahar ya. Jadi setiap kalian menyelesaikan bastion ya, bukan setiap sih, di beberapa bastion nih kita cek ya. Di beberapa bastion kalian ketika menyelesaikan, kalau barbarian kalian nggak dapat, teknologi donation kalian nggak dapat ya. Yang dapat apa? Ketika kalian menyelesaikan quest bastion yang barbarian fort, kemudian yang training troop ya, kemudian juga yang increase power, itu kalian dapat ini guys ya, kahar bone whistle. Jadi ini kalian untuk summon kahar ya,
Contohnya ini mana kahar. Nah ini ya, kalian buat summon kahar ya. Jadi kalian bunuh kaharnya itu bisa dapat kalau sampai sudah expertise skill ininya guys. Skill plundernya kalian sudah expertise itu dapat sampai 60.000 tambahan kristal. Karena dari kahar itu ketika kalian summon, kalian bunuh, itu akan dapat chest yang akan memberi kristal untuk Anda ya. Nah, plunder 1 ini kalian harus perhatikan baik-baik ya. Plunder 1 ini nambahnya itu 5%, 11, 18 sampai pada akhirnya tambah 35%. Kemudian di plunder 2 itu akan nambah sampai 65%. Jadi kurang lebih itu nambahnya total 100%. Artinya biasanya misalnya drop dari kahar itu cuma 30.000, tapi karena saya sudah level 10 semua, itu jadi 60.000. Nah, yang harus kalian tanyakan adalah ketika kalian nanti menyelesaikan Bastion, ya, ini perlu kalian ingat baik-baik ya. Ketika kalian menyelesaikan Bastion, apakah kalian sanggup dan mau menyelesaikan quest-quest yang berhubungan dengan training troop? Ya, contoh ini misalnya kalau kalian ambil ya, kalian harus training troop. Kalau udah selesai 50.000 ya, ini dimana increase troop power 1, building power 1, technical power 1. Pokoknya ketika increase power ini kalian baru dapat kaharnya ya. Jadi kalian harus pakai speed up buat training, buat dapat kristal yang banyak plus kahar. Ini memang paling banyak menghasilkan kristal untuk kalian ya. Dapat total 45.000 tambah ini 60.000, 105.000. Dan favornya pun juga paling tinggi guys ya. Termasuk yang lain-lainnya seperti training troop juga ini 100 sama ya. Ini sama ya, training troop dengan yang power itu dapatnya sama. Kemudian Barbarian Fort juga itu lumayan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kalian akan sering menyelesaikan, karena ini kan bisa di refresh nih guys ya. Ini bisa refresh ya, bisa refresh tiap 10 menit ya. Jadi dia bisa ganti guys, biar kalian nggak dapetnya yang kayak gini. Misalnya gantinya yang lain, misalnya yang lebih gampang bunuh barbarian dan lain-lain, tapi kalian nggak dapet kaharnya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kalian bakal menggunakan speed up untuk training atau enggak nih? Ya kan, karena sehari kalian bisa dapat sekitar 2 sampai 3 sebenarnya, 2 sampai 3 yang training seperti ini. Nah, kalau kalian memutuskan untuk skip, artinya jumlah kahar yang bisa kalian miliki itu semakin dikit ya. Nah, kalau kalian memutuskan itu maksudnya kalian skip ya, kalian di awal maksudnya sampai buka pas 4 kalian tidak banyak summon kahar, tidak menyelesaikan quest-quest yang menghasilkan kahar ya, baiknya plunder kalian tidak perlu naikkan dahulu. Plunder baiknya tidak perlu dinaikkan terlebih dahulu di awal ya, walaupun nanti akan berujung kalian pasti naikin juga karena ini akan jadi suatu requirement nantinya ya. Tapi kalau kalian di awal memutuskan untuk skip quest-quest Bastion yang berhubungan dengan training yang menggunakan speed up, ya berarti ini tidak perlu dinaikkan di awal. Oke? Nah, kalau nggak naikin itu, nggak naikin plundernya, berarti saya kemana dong larinya? Kalian sudah bisa langsung menuju ke teknologi war, mulai dari sini ya. Kemudian ini juga. Nah, tapi tipsnya, jadi intinya gini dulu guys ya, kalau kalian tidak menaikkan yang plunder, otomatis kahar kalian jangan disummon ya. Jadi misalnya plunder kalian ini kalian nggak naikin, kaharnya kalian yang kalian dapat itemnya ini jangan disummon dulu. Sampai kapan? Sampai nanti kalian udah mulai naikin guys. Ketika kalian udah mulai naikin ini udah level 5, berikut dengan ini baru kalian summon kahar. Kalau nggak sayang, kalian cuma dapatnya 30.000 kristal padahal bisa dapat 60.000 kristal gitu. Jadi ditahan kaharnya itu, jangan disummon dulu. Nah, kalian mulai masuk ke teknologi. Nah, ini udah bagian yang selanjutnya, teknologi war ya. Teknologi war ini sih biasa udah pasti kalian 5 semua ya. Ini udah pasti 5 semua. Nah, kemudian attack formation ini sesuai requirement dulu di awal ya. Yang paling penting adalah yang ini guys, teknologi attack kedua dan yang sampai yang ketiga ya. Nah, pada intinya gini, kalau saya waktu kemarin memutuskan sebelum pas 4 kebuka, saya nggak naikin yang Kaf sama Siege.
saya fokusnya pertama-tama langsung di Queen's Blade yang 2 ini. Jadi buat infanteri. Jadi ini ada yang buat infanteri, ada buat archer, ada buat cav ya. Jadi gini guys, kalau saya, karena saya tahu nih saya nggak bisa maksimum tech ketika pas 4 open, jadi saya memutuskan saya menggunakan 4 troop infanteri ya, dan 4 march infanteri dan 1 march archer ya. Jadi saya di awal ketika saya sudah menyelesaikan teknologi ekonomi, saya kejar Queen's Blade ini sampai mentok ya, sampai level, sampai requirement, mentok di requirement maksudnya ya. Kemudian saya naikin Queen's Blade 3 juga sampai mentok di requirement. Oke, setelah itu, setelah mentok di requirement, saya naikin requirementnya pelan-pelan dan ngejar Queen's Blade 2 ini juga sampai mentok. Kemudian sama Queen's Blade 3-nya, tapi nggak sampai mentok sebenarnya. Mentok di, nanti kalian pasti akan mentok di requirement. Setahu saya ini kalian sampai level 6 atau 7 ya. Ini juga, ini bisa sampai 10 mungkin ya, 6 atau 7. Ini yang 6 sampai 7, yang sebelumnya sampai 10. Tapi intinya pada sampai mentok di requirement. Nah, kalau requirementnya ternyata sulit ya, kalian stop dulu, kalian bisa naikin untuk troop kedua kalian, misalnya archer. Tapi kalau kalian memutusin di pas 4, kalau saran saya baiknya kalian misalnya mainnya 3 infanteri, 1 archer, 1 cav. Kalian berarti kalau gitu pas 4 biar lebih efektif adalah kalian naikin kan yang ini dulu nih, infanteri dulu, biar attack infanteri kalian sakit. Kalian cukup bawa 3 march saja, nggak perlu bawa cav dan archernya. Apalagi cav dan archernya misalnya equipmentnya masih jelek ya. Jadi fokus di, kalau saya bilang maksimal 2 troop type, 2 tipe troop utama kalian, antara itu infa kah, archer kah, atau cav ya. 2 troop, tapi tetap fokusnya di 1 troop, tipe troop. Makanya saya bawanya 4 infa. Jadi ketika pas 4 kebuka, kalian langsung bisa cari killnya banyak, langsung enak gitu. Nah itu saran utama dari saya ya, saran utama dari saya. Jadi fokus di awal ketika pas 4 kebuka, bahkan sampai pas 5 ya. Bahkan bisa jadi seterusnya sampai ini pada mentok dulu, baru kalian naikin yang lain-lain ya. Jadi pilih aja 2 tipe maksimal, trupnya mau apa, mau infa atau archer, naikkan itu sampai maksimal dulu, baru kalian buka yang requirement ya. Nah jangan lupa, yang terpenting juga adalah march speed. March speed sangat penting guys, sangat-sangat penting ya. Menurut saya sangat penting banget, terutama di KVK SOC, karena ketika kalian ketemu lawan yang tag-nya udah tinggi, kalian mau tag kalian sebagus apapun tuh bonyok, udah pasti. Kenapa? Karena di tag ini guys ya, ini semua nambahnya attack ya. Ini juga attack, nggak ada nambah defense ataupun nambah HP ya, kecuali nambah troop capacity aja palingan ya, nambahnya cuma troop capacity. Tapi pada intinya nih nambahnya attack semua. Artinya mau kalian se-full tech apapun ya, tapi kalian ketemu lawan yang full tech juga, dan satu troop kalian satu march kalian dihajar oleh 5 sampai 7 march, ya udah pasti bonyok. Mau kalian se-full tech apapun pasti bonyok. Oleh karena itu solusinya adalah kalian butuh yang namanya march speed. Untuk apa? Ketika kalian di attack, cepet-cepet kabur ya. Jangan kalian tahan badan. Mau kalian sesultan apapun, kalian pasti bonyok. Kecuali ya equipment kalian udah gila-gilaan guys, 5-5-nya udah bagus semua, udah legend special talent semua, itu nggak masalah guys. Dan resource kalian juga banyak, speed up kalian banyak, kalian tahan badan nggak masalah. Tapi kalau speed up terbatas, resource terbatas, equipment terbatas, march speed itu sangat penting ya. Makanya di rune pun saya ngambilnya rune yang plus 7% attack dan plus 7% march speed ya. Jadi setelah kalian naikin yang stat ini, kan ekonomi udah selesai. Tech war-nya adalah kalian naikin, pokoknya fokus di 1 tipe troop dulu, baik itu infa, cav, archer ya. Nah kalian jangan lupa harus utamain juga, prioritasnya adalah di march speed. Lebih penting march speed ketimbang troop capacity, itu menurut saya ya gitu. Tapi kalian harus pinter mainnya juga. Nah, cara dapat kill banyak dan efektif nanti saya juga akan bikin kontennya guys. Tapi pada intinya utamakan di march speed, baru troop capacity
Ya, baru habis itu kalian ngejar yang namanya troop capacity. Oke. Setelah Mars Speed, kalian ngejar di troop capacity. Ini prioritas lebih penting setelah Mars Speed ya. Nah, kemudian ini juga nanti ada troop capacity, dan nanti ketika kalian sudah bisa buka 6 troop. Kalau troop ke-6 kalian equipnya masih biasa-biasa aja, saran saya nggak usah buru-buru dibuka guys. Tetap mendingan main 5 troop ya, 5 March. Tapi stat-statnya tuh pada bagus, attack-nya gede ya kan, stat attack-nya ini udah pada max, kemudian capacity-nya gede, dan swift marching-nya, march speed-nya juga tinggi. Nah, kalian mendingan 5 troop tapi full kayak gitu semua dibanding 6 troop, 6 march atau 7 march tapi biasa-biasa aja attack-nya, kalian malah akan lebih boros. Ya, jadi ketimbang kalian buka ini, mending buka ini guys. Jadi ini tuh setelah Mars Speed, capacity, baru ini guys, healing ya. Nah, jadi kalian nanti akan bukanya itu Mars Speed ya, nih mana? Ini dia, Mars Speed sampai requirement ya. Kemudian ini juga sampai requirement ya. Kemudian ini juga sampai requirement, kepentok requirement maksudnya ya. Healing cost ini sangat lumayan banget karena yang special medicine satu aja healingnya itu resource ya. Ini resource-nya berkurang hingga 15%. Kalau yang level 2-nya itu sampai 25%, berarti total 40%. Lumayan banget guys. Kalau kalian punya resource misalnya 1B, artinya kalian hemat 400 juta. Gitu aja simpelnya ya. Kalau kalian bakal abisin 10B, artinya kalian akan hemat 4B ya. Jadi ini menurut saya ini salah satu yang paling diuntungkan sekarang, yang harus kalian kejar buru-buru sebelum kalian naikin yang namanya itu tambahan March ya, 6 March dan 7 March. Dan ini juga kalian boleh naikin ya. Ini juga boleh dinaikin. Karena ini akan lebih gampang sekarang naikin ini guys sebenarnya. Ya, jadi kalian naikin sampai requirement. Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada intinya menurut saya jangan buru-buru buka 6 March atau 7 March ya. Apalagi kalau equipmentnya nggak ada. Jadi yang paling mending sih kalian naikin statnya dan balik lagi fokus di satu tipe troop dulu. Kalau udah pada tinggi ininya tagnya, baru kalian nambah ke tipe troop kedua. Oke, dan jangan lupa Mars Speed dan troop capacity gitu. Jadi kurang lebih seperti itu guys ya. Mungkin kurang lengkap, mungkin kalian harus denger ini berkali-kali, tapi pada intinya kurang lebih seperti itu. Kalian bisa denger ulang biar kalian dapat naikinnya apa aja. Dan kalau kalian bingung, jangan ragu-ragu untuk komen ya. Kalian bisa tanyain, kalian nih udah naikin sampai apa aja nih ya, udah sampai mana aja. Atau enggak kalian bisa Discord saya langsung, link Discord ada di bawah. Kalian bisa screenshot kirim ke saya akan bantu jawab dengan senang hati ya, baik di komen ataupun di Discord ataupun di chat in game ya. Jadi jangan lupa kalian komen jika ada pertanyaan, di share ke teman-teman kalian, terutama banyak banget yang menurut saya nih KD Indo baru masuk ke VK SOC yang baru ya. Jadi ini susunan teknologinya agak berubah dan agak baru ya, dengan dengan kristal yang lebih gampang didapat juga ya. Jadi jangan lupa di share ke teman-teman kalian, kemudian di like dan subscribe juga guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Balik lagi, kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk tanya, karena 95% komen pertanyaan di channel Mr. Win dijawab. Sampai jumpa, terima kasih dan sampai jumpa di konten atau live stream berikutnya. See you.